Assalamualaikum sahabat Sisi, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Perkenalkan saya Meita Nisahandini, hari ini saya nggak sendiri ada rekan saya Koridia. Ya, halo sahabat Cici. Iya, kami dari tim psikolog sahabat Sisi. Di segmen kali ini adalah Tanya Psikolog Sisi. Nah, kita ini sudah mendapatkan pertanyaan dari sahabat Sisi melalui video. Tentang apa tuh, Kak? Iya, tentang apa ya? Yuk kita simak dulu video pertanyaannya. Ini dia video pertanyaan. Halo, saya Nisa, ibu dari anak bayi usia 2 bulan Children Cafe. Saya mau tanya, kalau untuk anak usia 2 bulan kira-kira stimulasi apa ya yang bisa mencegahnya untuk speech delay di kemudian hari? Terima kasih. Nah, itu tadi pertanyaannya dari Ibu Nisa. Ibu Nisa bertanya tentang stimulasi untuk bayinya yang sekarang usianya sudah 2 bulan. Nah, Ibu Nisa ini khawatir tidak mau nanti anaknya di kemudian hari mengalami speech delay gitu ya. Jadi Ibu Nisa ini pengen tahu gimana sih caranya untuk menstimulasi bayinya agar di kemudian hari tidak terkena speech delay. Begitu ya Kak Korina? Memang ternyata speech delay ini sepertinya mulai banyak ya anak-anak kita yang mengalami speech delay. Kalau pengalaman Kak Kori praktek gimana Kak? Banyak nggak sih anak-anak yang mengalami speech delay? Dan speech delay itu sebetulnya apa sih? Oke, iya betul Kak Meta. Jadi memang kalau dari cerita Ibu Nisa tadi ya Kak Meta ya? Iya, dari Ibu Nisa. Ibu Nisanya tadi punya anak, dia 2 bulan. 2 bulan, ya. Terkait sudah mau menanyakan terkait stimulasi bahasa untuk mencegah akhirnya nanti kalau takutnya speech delay gitu. Iya. Tadi juga Kameta juga sempat tanya speech delay itu apa sih? Ya, untuk speech delay sih sebenarnya adalah suatu keterlambatan perkembangan yang fokusnya memang di kemampuan bicara. Gitu. Jadi memang mungkin di usia-usia tertentu ketika seharusnya pada usia misalnya 2 tahun udah kosakatanya harusnya sudah banyak gitu ya, atau mungkin kata-katanya sudah jelas diucapkan gitu, tapi kok anak saya misalnya kata-katanya masih sedikit gitu, atau bahkan belum bicara gitu, mungkin itu bisa diobservasi lebih lanjut gitu ya, dinilai lebih lanjut itu apakah ada kecenderungan ke arah keterlambatan bicara. Kalau dari kita sendiri gimana? Iya Kak, jadi begitu ya, kita harus lihat tahapan perkembangannya mungkin begitu ya Kak ya, dibandingkan dulu sama kalau bayi atau anak itu seharusnya di tahap perkembangan bahasa di usianya itu harus sudah bisa apa. Nah kita lihat kalau sekiranya, oh kok belum mencapai tahapan itu gitu ya. Nah kita boleh waspada dulu ya, belum tentu speech delay, tapi kita boleh waspada gitu, karena ternyata banyak hal ya yang bisa menyebabkan speech delay ya. Bisa jadi memang kurang diajak ngobrol misalnya ya, terlalu banyak gadget gitu, atau memang ada ada organ bicaranya yang bermasalah mungkin ya. Betul sekali Kak Kori, saya setuju kalau misalnya ingin tahu betul anaknya speech delay atau enggak, mungkin harus observasi lebih lanjut kemana ya Kak ya? Iya, kita juga jangan diagnosa sendiri gitu ya sama saya. Jadi kadang karena melihat anak lain gitu udah bisa gini-gini, kok anak saya belum, terus dengan cepat mendiagnosa sendiri. Belum tentu akan lebih tepat mungkin kalau kita akhirnya datang ke ahlinya gitu ya, untuk dilihat lebih detail gitu. Ini terkait perkembangannya, khususnya terkait bahasa gitu, apakah memang betul ada keterlambatan atau enggak. Iya betul, serahkan pada ahlinya ya Kak ya. Serahkan pada ahlinya. Iya betul, ahlinya tuh kira-kira siapa aja ya Kak yang bisa kita tanya gitu, supaya pasti gitu, kita nggak menduga-duga, nggak menerka-nerka. Kita kalau sahabat Sisi bingung gitu ya, mesti kemana sih kita, ke ahlinya, siapa sih ahli yang bisa kita tanya? Iya, bisa ya, untuk ahli terkait perkembangan anak gitu ya, saya mungkin bisa ke dokter anak gitu ya, ke psikolog anak gitu. Untuk diobservasi dan dilihat lebih jauh gitu ya, untuk akhirnya kita bisa lebih paham sebenarnya
permasalahan di anak kita apa gitu, apakah nanti speech delay atau mungkin ternyata hanya stimulasi saja mungkin yang masih belum optimal. Iya betul. Ya Kak, setuju banget. Karena kadang kita kalau lihat anak lain gitu ya, saya sebagai orang tua misalnya suka membandingkan dengan anak lain atau baca artikel, baca sumber-sumber, lalu kita jadi takut gitu ya. Lebih baik tidak mendiagnosa sendiri ya Kak ya, kita serahkan saja pada ahlinya. Iya. Nah, itu tadi sahabat Sisi kita penjelasan tentang speech delay-nya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Ibu Nisa tadi. Kalau untuk bayi usia 2 bulan, kira-kira stimulasinya apa ya supaya bisa mencegah speech delay gitu? Kira-kira apa aja ya Kak Kori ya stimulasinya? Oke. Mungkin sebelum kita bicarakan lebih lanjut tentang stimulasi bahasa pada anak 2 bulan gitu ya, mungkin kita juga perlu tahu juga gitu secara idealnya anak 2 bulan itu mereka sudah bisa apa saja gitu ya terkait perkembangan bahasanya gitu, atau perkembangan komunikasinya. Jadi kalau untuk anak 2 bulan mereka pada umumnya komunikasinya pasti hanya melalui menangis biasanya ya kami tanya. Iya, Lapar nangis ya kan? Lapar nangis. Iya. Terus misalnya nggak nyaman sama pampersnya. Ya. Nangis gitu. Betul. Untuk berkomunikasi dengan orang lain hanya melalui nangis ya. Untuk caranya yang pada umumnya melalui menangis. Kemudian juga mereka juga udah mulai bisa senyum biasanya ya. Kemudian terus juga dan kadang tadi kelupaan. Untuk yang nangis tuh juga mereka biasanya beda-beda loh Kak. Nangis. Beda-beda ya. Iya betul. Nangis misalnya ngantuk mungkin ya. Nangis ngantuk gitu. Itu biasanya cara nangisnya beda-beda. Kalau misalnya kita lihat lebih detail gitu ya, ini kalau betul. pasti kalau ibu pasti ngeh gitu, ini nangis betul. Gitu ya gitu. Jadi memang itu cara komunikasi bayi, terutama yang mungkin untuk usia 2 bulan gitu ya, yang seperti anaknya Bu Nisa. Kemudian juga untuk stimulasi walaupun mereka belum bisa bicara gitu, tapi bukan berarti terus kita tidak mengasah gitu ya, tidak menstimulasi terkait bicara. Kita tetap harus melakukan stimulasi sejak dini supaya mungkin yang mencegah akhirnya muncul speech delay. Nah, stimulasi apa yang diberikan mungkin di usia-usia bayi gitu ya. Yang pertama adalah tentu waktu orang tua untuk berkomunikasi dengan anak pasti itu harus sering gitu ya. Ya apalagi sebenarnya cukup jangan dibiarin gitu ya anaknya. Dan sebenarnya cukup mudah karena kegiatan anak bayi tentu selalu bersama orang tua. Iya, sama mamanya terutama ya. Sama mamanya pasti. Jadi di usia pada saat melakukan kegiatan bersama bayi, kita jangan diem aja, kita bisa tetap ngobrol, cerita gitu ya. Nyanyi misalnya gitu kan, gitu, atau nanya apa gitu. Walaupun memang pasti mereka belum paham gitu, tapi mengenalkan bahwa ada komunikasi gitu ya, ada mereka misalnya puing gitu ya. Misalnya celoteh kita ibu gitu ya, gitu. Ketawa gitu ya. Kita ketawa gitu, bahwa ada respon gitu ya. Kalau mereka berinteraksi ada respon yang diberikan gitu. Mungkin nanti mereka juga belajar untuk menjawab respon kita dengan tersenyum. Jadi ada belajar ada timbal balik ya. Komunikasi 2 arah. Iya betul, setuju banget. Dan kadang juga kita kelupaan juga Kameta bahwa bicara itu biasanya enggak kontak mata gitu. Iya. Padahal itu penting banget ya. Iya betul. Supaya komunikasi antara
khususnya antara ibu dan anak juga ya lebih dekat gitu. Terus juga untuk anak bayi khususnya mereka itu perkembangan visualnya masih berkembang. Ya, Jadi betul. kadang Belum jelas sebetulnya ya kalau bayi itu. belum jelas sebetulnya, betul. Jadi kontak mata gitu ya dengan mendekatkan wajah misalnya antara bayi sama orang tua gitu. Misalnya pas menyusui gitu ya kan itu dekat tuh ya jaraknya gitu. Itu juga kontak mata, kemudian ekspresi wajah ibunya gitu. Iya. Itu penting walaupun memang belum begitu terlihat sama anak, tapi tetap bisa dilakukan dengan kita mendekatkan wajah kita gitu ya ke bayi gitu dalam berkomunikasi. Itu juga bisa dilakukan. Terus mungkin Kameta mungkin yang dari pengalaman. Iya. Ya, sebelum sharing pengalaman mungkin saya mau recap dulu ya tadi penjelasan Kak Kori luar biasa ya, sudah sangat lengkap. Jadi tadi Kak Kori sudah jelaskan tuh kalau kita mau stimulasi itu lihat dulu ya perkembangannya sudah sampai mana, itu mungkin maksudnya Kak Kori ya. Betul. Supaya kita tidak memberikan stimulasi yang tidak tepat, terlalu sulit misalnya ya. Misalnya mudahnya apa ya, kalau dalam belajar anak belum bisa menggenggam udah disuruh nulis misalnya kayak gitu ya. Nah, kita menghindari yang seperti itu. Makanya tadi Kak Kori sudah jelaskan kalau bayi usia 2 bulan itu memang komunikasinya kalau kita lihat mungkin mudahnya kayak masih terbatas ya. Karena kan belum ada kosakata yang terucap gitu. Masih menangis, ketawa, bereaksi, mungkin echoing gitu ya. Gitu ya. Atau mainin ludahnya mungkin ya. Tapi menurut Kak Kori tadi sudah menjelaskan juga bukan berarti kita nggak bisa stimulasi. Terus sejak bayi tadi kita harus juga mengenalkan apa? Mengenalkan kosakatanya. Misalnya apa tadi Kak Kori sudah sebutkan. Kalau dia mandi, yuk mandi nah, misalnya gitu ya. Nah itu sekalian sharing pengalaman saya sekalian. Itu perlu loh. Iya betul. Jadi mengingat saya diminta untuk sharing jadi ingat lagi udah kelamaan ya anak saya 2 bulan berapa tahun yang lalu. Tapi betul jadinya mengingatkan gitu waktu misalnya anak saya mandi gitu ya, yuk kita mandi, ini airnya anget ya gitu sambil dilihat gitu. Selain juga melatih bahasanya, saya pikir juga bisa melatih mendekatkan ya, melekatkan antara ibu dengan anaknya. Iya. Jadi memang kontak mata disebutkan juga aktivitasnya, lalu mungkin ditunjukkan benda-benda atau orang di sekitarnya ya. Ini ayah, ini ada nenek gitu, kalau ada kakaknya kakak gitu. Jadi anaknya juga terbiasa aware sama lingkungannya gitu mungkin ya Kak Kori ya. Iya dan itu juga pasti jadi terekam gitu ya kosakata baru, oh ini tuh ayah, oh ini air gitu. Walaupun mungkin belum bisa diucapkan karena memang kematangan organ mulutnya belum matang gitu, tapi mereka secara pemahaman kosakata makin bertambah. Betul. Iya, jadi kalau bayi jangan diminta buat pulangin katanya ya. Ayo ngomong gitu, jangan ya Kak Kori ya. Belum waktunya ya Kak ya. Iya. Kita juga bisa boleh mengulangi ya kayak suara-suara yang dibunyikan oleh bayi, kita juga boleh tirukan gitu ya. Jadi bahwa anak juga bisa belajar bahwa kita menyimak kata bunyi-bunyiannya mungkin ya bunyi-bunyian. Kalau kita menyimak lalu ada belajar juga tentang bergantian percakapan ya, komunikasi 2 arah. Wah, begitu sahabat Sisi seputar stimulasi untuk bayi usia 2 bulan. 2 bulan. Kalau misalnya oh iya gimana Kak Kori? Kadang orang tua tuh juga kadang greget gitu. Jadi misalnya anak gitu ya, ketika ngomong misalnya belum jelas gitu ya atau sering membetulkan gitu, bukan mengoreksi minum gitu ya. Kadang memang ada saatnya gitu ketika memang udah 1 tahun ke atas gitu ya, memang harus sudah lebih jelas, kita lebih sering mengkoreksi itu pas gitu ya. Tapi untuk anak bayi gitu ya yang memang kemampuan bicaranya atau organ mulutnya belum matang gitu,
kita sering mengkoreksi juga sebaiknya jangan, karena di saat itu kita justru perlu menumbuhkan dia suka untuk ngomong gitu ya, minat untuk bicara gitu. Dan ketika kita mungkin sering mengkoreksi atau mengkritik gitu, mungkin jadinya mereka malah takut gitu ya untuk ngomong. Iya, jadi nggak berani lagi ya. Iya, nggak enjoy juga gitu ya kalau ngomong seringnya dibenerin gitu. Jadi mungkin di usia-usia bayi justru kita ajak mereka untuk ngomong sebanyak mungkin, kasih respon-respon yang positif gitu, supaya mereka justru celotehnya makin banyak. Nanti dibenerin. Ada waktunya lah ya gitu. Iya, betul. Nah, satu lagi Kak, jadi semua tuh ada waktunya. Nah, jadi kalau misalnya ada sahabat yang bertanya gitu, akhirnya tanda-tandanya apa ya yang kita harus waspadai kalau anak ini dikhawatirkan gitu memang mengalami speech delay gitu kan. Kita bisa lihat tanda-tanda early sign-nya ya, tanda-tanda awalnya kira-kira apa aja ya Kak Korea? Apakah memang berbeda untuk misalnya anak usia 1 tahun tuh harusnya gimana gitu? Gimana ya Kak ya? Iya. Cara itu tadi kita perlu paham juga dulu ya, setiap usia mereka punya standarnya gitu ya, tahap perkembangannya gitu. 1 tahun mereka sudah bisa apa, usia 2 tahun sudah bisa apa Ya. gitu. Mungkin pada usia 1 tahun misalnya masih belum muncul satu kata gitu ya. Nah itu wajib diwaspadai, jadi warning gitu ya, wah ini perlu dicek lebih lanjut. Atau misalnya usia 2 tahun pada umumnya anak-anak sudah bisa merangkai 2 kata gitu, misalnya mau minum gitu, atau misalnya mau makan misalnya gitu ya gitu. Nah itu misalnya usia 2 tahun masih susah untuk merangkai 2 kata. Nah itu juga perlu diwaspadai. Ya, ada kecenderungan ke arah speech delay gitu. Jadi itu tadi kita memang harus berpatokan tetap ke secara usianya ya. Usia itu sudah bisa apa aja ya. Gitu. Jadi warningnya itu tiap usia tuh beda ya. Kalau udah 1 tahun warningnya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya umur 1 tahun belum bisa ngomong 2 kata berarti kan wajar gitu ya, bukan hal yang mengkhawatirkan gitu. Jadi tetap orang tua berpatokannya pada di usia ini tugas perkembangannya atau tahap perkembangannya apa. Nah kalau tidak bisa mencapai, nah ini baru jadi warning gitu ya. Kayak tadi Kak Fari sudah menyebutkan kalau 2 tahun biasanya pada umumnya anak sudah bisa merangkai 2 kata gitu ya Kak Fari ya. Iya, gitu ya. Kalau 3 tahun mungkin 3 kata dan seterusnya begitu ya Kak Fari. Makin banyak lagi, makin cerewet lagi. Oke Kak Kori, nggak kerasa ya kita udah ngobrol banyak banget nih dari pertanyaannya Ibu Nisa tentang stimulasi bayi. Lalu kita bicara juga tentang apa itu speech delay-nya gitu ya. Kalau boleh disimpulkan Kak Kori, jadi dari pertemuan hari ini, dari video kali ini kita belajar apa aja ya simpulannya? Oke, jadi kesimpulannya mungkin pada setiap anak gitu ya, perkembangan bahasanya berbeda-beda gitu. Dan apalagi di setiap anak itu sendiri, tiap usianya pun mereka punya pencapaiannya masing-masing. Betul. Dan stimulasinya juga harus disesuaikan dengan usianya gitu ya, terkait kematangan cara fisiknya, misalnya organ mulutnya gitu, kematangan dalam memahami informasi juga gitu. Jadi memang setiap usia berbeda-beda dan punya stimulasi tertentu sesuai dengan usianya. Iya. Dan untuk diagnosa speech delay, kita juga mungkin akan lebih bagus kalau diamati lebih detail gitu ya pada ahlinya. Kalau memang kita merasa curiga kok ada perbedaan ya perkembangan antara anak saya yang usianya 1 tahun tadi misalnya gitu ya, belum bisa ngomong apa-apa, sedangkan melihat anak tetangga gitu ya, atau anak orang lain kok 1 tahun sudah bisa ngomong banyak
kosakata gitu ya. Jadi kecurigaan kita itu nanti yang mungkin bisa kita tindak lanjuti dengan membawa ke ahlinya gitu untuk dilihat lebih lanjut gitu Kak Meta ya. Oke Kak Clara, jadi itu ya serahkan pada ahlinya ya Kak ya. Iya. Oke, menarik banget ya bahasan kita hari ini. Nah, gimana sahabat Sisi? Mungkin ada juga di antara sahabat Sisi yang punya masalah yang sama dengan Ibu Nisa tadi ya. Mudah-mudahan tadi pembahasan kita hari ini, tips-tips dari kami bisa dicoba, bisa dipraktekkan, dan semoga membantu ya Kak Clara ya. Iya, betul. Semoga bermanfaat juga ya. Semoga bermanfaat. Oke. Tapi kalau misalnya sahabat Sisi masih punya masalah lain seputar parenting dan atau perkembangan anak, bisa juga konsultasikan ya ke tim psikolog Children Cafe ya. Caranya gampang. Gimana Kak caranya? Buka websitenya kami aja ya Kak ya? Iya, bisa buka website kita atau mungkin juga ada info lebih lanjut juga di IG-nya Sisi ya. Kita di situ juga banyak ada tips-tips parenting, kemudian juga ada cara menstimulasi anak, banyak informasi-informasi seputar perkembangan anak, dan biasanya di situ juga ada informasi lebih lanjut kalau misalnya teman-teman sahabat-sahabat Sisi mau kontak kita gitu ya untuk konsultasi dengan Iya betul. Kontaknya juga bisa dicek di IG-nya ya, di description box-nya. Kita juga bisa kita mencantumkan nomor yang bisa dihubungi. Silakan hubungi kami. Kalau di web ada klik tombol tanya psikolog Sisi gitu ya. Itu mungkin ya, jangan lupa sahabat Sisi kalau merasa video ini bermanfaat, silakan share ke rekan-rekan yang lainnya, di like dan di subscribe. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat Sisi. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video lainnya ya. Saya Meita Sandini dan Koridia, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.